Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendidikan merupakan salah satu aspek pendorong untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkembang dan maju untuk kedepannya. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 mengambil bidang pendidikan sebagai topik pembahasan untuk merancang suatu komunitas yang berdedikasi pada filantropi sosial. Perkenalkan, saya Yuni Wahiswan selaku moderator sekaligus pemateri pertama pada presentasi pada hari ini. Dan tentu saja saya tidak seorang diri, di sebelah saya telah berdiri rekan-rekan saya yang akan turut membantu jalannya presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Amelia, saya sebagai pemateri ketiga dan keempat. Perkenalkan, nama saya Suci Septi Cahyadi, saya sebagai pemateri kelima dan keenam. Perkenalkan, nama saya Jenny Amanda, saya sebagai pemateri ke-7 dan ke-8. Perkenalkan, nama saya Octavia Nova sebagai pemateri ke-9 dan ke-10. Sekian perkenalan singkat dari kami, mari kita simak penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok 2. Kembali lagi dengan saya sebagai pemateri pertama pada presentasi kali ini. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai identifikasi isu sosial, di mana bertulis merupakan suatu organisasi yang merupakan singkatan dari belajar, bermain, dan juga menulis. Bertulis ini merupakan sebuah komunitas yang memiliki pengembangan untuk mengembangkan minat membaca serta menulis pada anak. Selain itu, di dalam komunitas bertulis ini juga menggabungkan permainan-permainan yang diharapkan dapat mengurangi rasa bosan pada anak ketika mereka belajar. Akan tetapi, permainan yang diambil ini merupakan sebuah permainan yang diharapkan dapat menjadi bahan edukasi tambahan bagi anak-anak dalam kegiatan belajar mereka. Kemudian, untuk materi yang kedua yaitu mengenai visi dan misi dari bertulis. Untuk visi dari bertulis ini sendiri adalah menjadi komunitas yang menginspirasi dan mendukung pengembangan kreativitas serta literasi melalui aktivitas membaca, bermain, dan juga menulis, guna menciptakan seorang individu yang cerdas, kritis, dan juga berdaya saing tinggi. Kemudian untuk misi dari bertulis ini adalah yang pertama, meningkatkan minat baca pada anak. Melalui pengembangan minat baca pada anak, diharapkan anak ini memiliki pemikiran yang kreatif, kritis, dan juga inovatif, sehingga dapat menjadi cikal bakal generasi yang lebih maju ke depannya. Kemudian untuk misi yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas melalui bermain. Melalui permainan ini, anak akan diasah untuk memiliki pemikiran yang inovatif, sehingga mereka dapat menciptakan inovasi-inovasi baru ke depannya, dan juga menciptakan kreasi yang diharapkan menjadikan perkembangan yang lebih baik. Kemudian untuk misi yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan menulis. Di dalam komunitas bertulis ini sendiri, anak tidak akan hanya diajarkan untuk menulis secara dasar, akan tetapi anak juga akan diajarkan untuk belajar mengenai cara menulis karya-karya tulis lainnya seperti karya tulis ilmiah, jurnalistik, dan juga puisi atau cerpen. Dan yang terakhir, misi dari bertulis yang keempat yaitu memberikan dampak positif pada anak. Bertulis ini tidak hanya akan memberikan dampak positif kepada anak, akan tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat, di mana bertulis ini mengajak masyarakat untuk menjadi relawan, sehingga masyarakat akan memiliki rasa kepedulian dan juga rasa cinta kasih terhadap sesama mereka. Baiklah, demikian presentasi pada materi pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga dan keempat. Poin yang ketiga yaitu berkomunikasi dan membangun jaringan. Di dalam poin yang ketiga ini, komunitas bertulis nantinya membangun serta membuka kerjasama antara individu, lembaga, LSM, pemerintah, dan beberapa bisnis lokal yang memang mempunyai tujuan ataupun mempunyai fokus yang sama dengan visi dan misi dari komunitas bertulis. Tidak hanya melakukan kerjasama dengan beberapa pendukung fasilitator SDM, komunitas bertulis nantinya juga membangun jaringan terhadap orang tua dengan melakukan komunikasi. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah agar orang tua semakin mau mendukung dan mendorong keinginan anak mereka untuk belajar, sehingga anak-anak juga semakin memotivasi nantinya untuk meningkatkan pendidikan mereka. Nah,
Poin yang keempat adalah mendukung. Sebuah komunitas tentunya tidak hanya dapat berjalan dengan sendiri. Begitu juga dengan komunitas bertulis. Komunitas bertulis nantinya akan membentuk sebuah tim untuk mensukseskan komunitas ini agar terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan. Adapun bidang-bidang nantinya yang dapat membantu dalam mensukseskan kegiatan dari komunitas bertulis akan saya jelaskan. Ada beberapa bidang yang nantinya dapat membantu dari komunitas ini. Yang pertama yaitu koordinator kegiatan ataupun ketua. Jadi tugas dari ketua sendiri adalah mengkoordinir semua kegiatan ataupun seluruh rangkaian kegiatan seperti memonitoring anggota tim serta melakukan komunikasi yang efektif antara anggota tim maupun anggota komunitas tentunya. Yang kedua yaitu bendahara, di mana tugas bendahara di sini yaitu mengkoordinir seluruh keuangan seperti mencari penggalangan dana serta mencatat pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga kemudian fasilitator belajar. Tugas dari fasilitator belajar adalah memimpin kegiatan belajar seperti menyediakan materi yang edukatif, inspiratif kepada anak-anak. Yang ketiga kemudian fasilitator bermain. Nah, tugas dari fasilitator bermain sama seperti dengan fasilitator belajar, di mana menyediakan permainan-permainan yang edukatif nantinya yang akan diberikan kepada anak-anak. Kemudian yang keempat adalah fasilitator menulis. Fasilitator menulis sendiri sama halnya dengan fasilitator bermain dan belajar. Jadi fasilitator bermain ini bertugas sebagai memimpin anak-anak yang mempunyai. Dalam komunitas yang bergerak pada bulan kami pastinya membutuhkan dana. Kami, tim atau anggota dari komunitas bertulis pastinya tidak mampu untuk menanggung seluruh dana yang diperlukan. Maka dari itu kami telah menyiapkan cara untuk mendapatkan dana. Yang pertama, donatur individu. Jadi kami akan mencari orang-orang yang peduli dengan literasi dan pendidikan. Yang kedua ada perusahaan. Nanti kami akan mengajukan proposal kepada perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir ada organisasi non-profit. Jadi nanti kami akan melibatkan yayasan atau organisasi yang mendukung inisiatif pendidikan dan literasi. Untuk menjaga keberlangsungan komunitas dan mencegah komunitas bertulis menjadi komunitas yang monoton, maka dari itu kami telah menyiapkan beberapa program untuk menarik perhatian masyarakat agar mereka menjadi masa pengembangan komunitas. Berikut beberapa program kami. Yang pertama, mengadakan klub buku dan diskusi rutin untuk membangun kebiasaan membaca. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan bermain inovatif yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menyediakan pelatihan dan lomba karya menulis untuk berbagai tingkat kemampuan. Dan yang terakhir, nomor 4, membangun kerjasama dengan sekolah dan perpustakaan lokal untuk meningkatkan akses literasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pelaksanaan program. Di dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa agenda. Yaitu yang pertama ada jadwal kegiatan. Nah, kami membuat jadwal rutin, misalnya seperti dalam setiap akhir pekan atau 2 kali dalam seminggu. Terus agenda yang kedua yaitu ada kegiatan membaca. Di dalam kegiatan membaca ini terdapat 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu membaca bersama. Di sini kami dan bersama anak-anak membaca bersama serta mendengarkan cerita dari si fasilitator. Terus kegiatan yang kedua yaitu ada klub buku. Di sini kami membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan buku yang sudah kami baca. Terus agenda yang selanjutnya itu ada kegiatan menulis. Di kegiatan menulis ini terdapat 2 kegiatan lagi, yaitu kegiatan yang pertama ada latihan menulis kreatif. Di sini kami melatih para anak-anak untuk melatih menulis seperti membuat cerita pendek atau puisi. Terus kegiatan yang kedua ada jurnal harian. Kami mengajak anggota komunitas untuk menulis jurnal harian tentang
kegiatan mereka atau hal-hal yang menarik yang telah ditemui. Terus kegiatan yang terakhir yaitu ada kegiatan bermain. Di sini juga terdapat dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu permainan kata. Kami mengambil permainan seperti permainan Scrabble ataupun teka-teki silang yang bisa mengembangkan kosakata anak-anak. Kegiatan yang kedua yaitu ada drama atau teater. Di sini kami menyelenggarakan drama dari cerita yang sudah mereka baca. Kita lanjut ke poin ke-8 yaitu melibatkan sukarelawan. Di sini tim komunitas bertulis dapat merekrut relawan atau masyarakat yang berminat pada pendidikan dan pengembangan anak. Setelah itu, tim komunitas dapat melatih para relawan tersebut untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian para relawan yang telah dimilikinya. Kemudian yang ke-9 adalah evaluasi dan proses. Dalam melaksanakan atau membangun sebuah komunitas tentu tidak akan dilaksanakan secara maksimal apabila tidak ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kekurangan yang ada pada saat program dilaksanakan. Sehingga pada saat program selanjutnya yang akan dilaksanakan tidak akan terjadi kembali kekurangan, sehingga dapat meningkatkan program yang bekerja. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi program yang bekerja adalah yang pertama, lakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan tantangan yang dilakukan. Yang kedua adalah kumpulkan kembali dari peserta dan kawan-kawan untuk mengetahui apa yang mereka sukai atau tidak. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil evaluasi yang berbeda, lakukan perbaikan dan pengembangan untuk semakin menarik dan nah, yang ke-10 adalah inovasi dan kesadaran. Langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah melewati berbagai tahapan adalah inovasi dan kesadaran. Tim dari bidang pengelolaan media sosial dapat membuat materi baik secara visual maupun tulis untuk mempromosikan komunitas dan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini dapat membangun media komunitas untuk semakin dikenal secara luas sehingga menarik dari minat masyarakat guna bergabung dalam komunitas. Sekian pemaparan dari kami selaku kelompok 2. Terima kasih.